siang rekan-rekan media. Selamat siang juga kepada Presiden PHC, Setim. Juga di sini sebelah saya ada narasumber dari Dr. Imam Muslim, SPJP, Wakil Kepala RSPAU Dr. Jol Gito. Ya, masih menunggu satu lagi, saudara Bapak ya, Dr. Nahar Taufik, SPJP, Kesehatan dari tim medis RSUP Dr. Sarjito. Masih menunggu, nanti akan bergabung. Oke, sudah datang. Siap, kita harus berduka dengan berpulangnya salah satu pemain terbakat kita, Sang CJ, pemain tunggal putra dari Cina yang kemarin mengembuskan nafas atau setelah menjalani pertarungan melawan pemain Jepang di babak penyisihan grup terakhir kemarin sore. Kita tunggu yang pertama ikut menyampaikan rasa duka cita yang dalam, baik dari panitia penyelenggara, dari PBSI, juga dari Badminton Asia atas berpulangnya pemain mungkin misalkan jadi calon pemain hebat di masa datang, yaitu Sang CJ. Semua tentu berduka dengan kepergian salah satu pemain terbaik atau pemain muda dari Cina ini. Juga tadi pagi sebelum pertandingan babak perempat final digelar, seluruh peserta tim perempat final, ada 8 tim, sudah ikut berempati, ikut bersimpati dengan melakukan mengheningkan cipta bersama tadi pagi di Gor Among-Raga. Harapannya sedikit berbagi empati, juga menguatkan para keluarga dari Sang CJ, juga dari tim bulu tangkis. Dari saya ceritakan kemarin secara kronologisnya, di Sang CJ tiba-tiba kolaps dalam pertandingan melawan Kazuma Kawano dari Jepang, pertandingan terakhir penyisihan grup BNI Badminton Asia Junior Championship tahun 2024 di Gor Among-Raga hari Minggu kemarin, tanggal 30 Juni. Selanjutnya, tim medis dan dokter turnamen segera masuk ke lapangan untuk memberikan pertolongan pertama setelah mendapatkan call dari referee. Ini merupakan regulasi atau aturan sesuai SOP dan guideline yang berlaku di setiap turnamen bulu tangkis internasional dari BWF dan Badminton Asia. Tim medis masuk arena untuk melakukan pemeriksaan survei awal dan pertolongan awal sesuai dengan prosedurnya. Nomor 5, setelah diberikan pertolongan pertama, dokter turnamen memutuskan untuk segera melarikan Sang CJ ke rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito yang berjarak 4,7 km, hanya berdurasi 10 menit. Kemudian hanya memerlukan waktu 1 menit 20 detik pada saat dokter pertama kali masuk lapangan, sehingga memutuskan untuk segera dibawa pakai ambulan ke rumah sakit. Pemilihan Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Dr. S. Harjolukito sebagai rumah sakit rujukan sesuai dengan rekomendasi Badminton Asia terkait jarak dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, sudah dicantumkan dalam prospektus yang disetujui oleh referee. Sang CJ mengalami jatuh pingsan di area pertandingan bulu tangkis. Setelah referee mengizinkan tim medis untuk masuk area pertandingan, tim medis kemudian melakukan pemeriksaan survei awal dan pertolongan awal sesuai dengan prosedurnya. Korban mengalami penurunan kesadaran dengan pernapasan yang tidak adekuat dan langsung dibawa ke RSPAU Dr. S. Harjolukito. Sesampai di UGD RSPAU, korban dilakukan asesmen dan ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada napas spontan, sehingga dilakukan prosedur pertolongan medis berupa pijat jantung luar. Prosedur pijat jantung luar disertai alat bantu nafas selama 3 jam. Korban tidak menunjukkan respon sirkulasi spontan dan mulai timbul tanda
kematian sekunder. Tim medis telah menyatakan korban meninggal dunia pada pukul 20.50 kepada pihak official team dari China. Pada kondisi tersebut, ada permintaan dari official team Cina agar korban ditransfer ke RSUP Dr. Sarjito untuk kemungkinan dilakukan tata laksana lebih lanjut. Korban tiba di UGD RSUP Dr. Sarjito dalam kondisi tidak ada nafas, tidak ada nadi, disertai dengan tanda kematian sekunder. Di UGD RSUP Dr. Sarjito, korban tetap dilakukan tindakan resusitasi jantung dan paru selama 1,5 jam. Akan tetapi tetap tidak ada respon sirkulasi spontan, sehingga tidak dilakukan tata laksana penanganan lebih lanjut. Setelah dilakukan penjelasan kepada official tim Cina, maka tindakan pijat jantung luar dihentikan pada pukul 23.20 WIB. Dengan demikian, kesimpulan pemeriksaan dan penanganan korban baik di Rumah Sakit Dr. Harjolkito maupun di RSUP Dr. Sarjito menunjukkan hasil yang sama, yaitu korban mengalami henti jantung mendadak. Informasi lain, saat ini jenazah Seng CJ masih berada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito menunggu orang tuanya datang dari China. Tetapi yang pasti proses pengembalian jenazah ke negara asal akan kami tanggung penuh dan kawal hingga selesai. Namun kami untuk tidak menyebarluaskan foto atau video yang memperlihatkan keadaan luka atau tidak pantas, untuk menghargai dan menghormati perasaan keluarga dan tim bulu tangkis China yang tengah berduka. Kita harus sama-sama saling menghormati dan berempati. Kemudian yang tidak kalah penting, aturan tertulis dari SOP dan lain tentang tim medis yang tidak bisa masuk ke lapangan sebelum ada call dari referee harus kita kaji ulang. PBPBSI akan membawa kasus ini ke BWF demi kebaikan dan keselamatan atlet di masa mendatang. Siaran pers ini disampaikan pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 13.00 WIB. Demikian saya sampaikan kronologis kejadian berpulangnya pemain bulu tangkis dari Cina Sang CJ. Itu yang bisa saya sampaikan, dikendalikan, dikomando oleh referee. Jadi kalau dilihat di video itu, referee belum ada atau belum masuk, belum memanggil tim medis yang ada di lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau soal kenapa mungkin bisa ditanyakan ke referee. Kemudian soal ke depan, itu salah satu usaha ya, bahwa ke depan mungkin kita bisa berkirim surat ke BBF agar aturan tentang tim medis baru bisa masuk setelah ada call dari referee. Kita berharap ke depannya memang harus lebih cepat lagi. Bila terjadi kejadian darurat, mungkin aturan itu bisa dikalahkan lah, karena demi semuanya, demi keselamatan atlet dan juga untuk kebaikan bagi seluruh pemain yang bertanding ke lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Kalau dari kejadian di lapangan, saya kira kan di jam ini masih berat ya. Saya kira penanganan sudah tepat. Jadi saya kira untuk penanganan lebih tepat lagi dari sisi siapa yang dari sisi waktu ya, mungkin kita ikutin spekulasi ya. Saya kira itu. Sorry, I can't hear you. Please speak louder. Jadi kalau melihat dari kejadian itu, dari video yang kami lihat, itu kan Zizan masih bergerak, still move. Jadi pada saat dia ditangani sama dokter di lapangan, itu saya kira dia menangani dengan baik. Gitu. Ya, mungkin kalau yang soal tadi kan bisa dicari masukan ya, kita bisa sampaikan ke mana? Ke BWF.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ada lagi satu. Ya, dari Gatrawa. Pemain tunggal putra dari Cina, kita Habibie. Terima kasih kepada narasumber kami, Ustaz Iman Hussein. Sesuai